Assalamualaikum. Apa kabar tetangga online? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia beserta keluarga, amin. Lanjut lagi ke video. Aku nih lagi belanja mingguan karena memang sudah waktunya. Ini udah 10 hari dari belanja mingguan pekan kemarin. Jadi memang sudah waktunya belanja karena stok di kulkas itu tinggal ayam filet setengah kilo, wortel sedikit lah, labu siam yang kecil-kecil itu, terus kol sedikit sama sawi putih. Jadi memang sudah waktunya untuk belanja ya. Dan tadi untuk lauk aku masih ayam ya teman-teman, karena bingung mau masak apa yang disukai keluarga. Jadi nanti paling ayamnya ini aku akalin dah, nggak tahu mau dibikin apa. Yang pasti harus diolah biar nggak itu aja ya. Aku beli ayam filet paha atas itu 1 kilo, harganya 47.000. Itu katanya udah turun 1.000 ya teman-teman. Sedangkan untuk paha atas bawah itu yang nggak filet itu harganya 42.000. Itu juga katanya udah turun. Dan aku juga beli ati 3. Aku nggak beli kepala lagi ya teman-teman, karena ternyata kemarin itu kepala itu nggak disukain. Pokoknya kepala ceker itu nggak disukain di keluargaku ya. Jadi aku nggak masak itu lagi dan nggak beli itu lagi. Lanjut setelah itu aku beli sayuran di tempat biasa. Ini ternyata di tempat jualannya sekarang udah dikasih harga ya teman-teman. Jadi kita nggak main tebak-tebakan lagi dan nggak mesti tanya-tanya ke mas kasirnya lagi. Jadi kita bisa lihat ini harga-harganya. Cuman aku nggak bisa omongin ya teman-teman, karena kan mata aku minus nih. Aku nggak bisa ngelihat, jujur aja nih, di video ini sambil dubbing tuh aku nggak bisa ngelihat angka-angkanya. Jadi mohon maaf ya, aku nggak bisa sebutin harga-harganya, tapi bisa kalian lihat. Mungkin kalau kalian matanya normal ya, nggak kayak aku nih minus, kalian bisa lihat harganya ya. Dan untuk cabai aku ambil secukupnya aja ya teman-teman, karena di rumah masih ada. Aku nggak beli cabai jablay karena masih banyak stoknya. Sedangkan untuk cabai rawit aku nggak pernah beli karena ngumpulin. Kalau beli gorengan itu aku kumpulin teman-teman. Jadi nggak aku buang, cabainya itu aku kumpulin. Lumayan kan, ngirit. Dan ini aku juga beli labu siam, ini harganya 6.000 per kilo. Kalau menurut aku salah satu cara berhemat itu ya beli sayuran kalau pas murah ya. Kayak tadi tuh labu siam murah tuh, dan memang juga disukai sama keluarga aku, jadi aku beli aja, lumayan kan ngirit. Dan ini aku juga beli serai lumayan banyak karena aku tuh udah mulai rajin minum serai dan akar alang-alang ya teman-teman. Buat kalian yang sering sakit kepala atau pegel-pegel di pundak, sakit kepala, pusing, cobain deh rebus air dikasih serai dan akar alang-alang. Untuk akar alang-alangnya bisa kalian beli di supermarket atau enggak di toko orange juga ada. Dan ini aku pilih sawi putih. Aku mau beli sawi putih karena kesukaan juga di rumah. Cuman aku seneng yang ada warna hijaunya gitu teman-teman. Kalau putih aja tuh kurang suka aku ya. Dan tadi aku juga ambil tepung serbaguna, karena filet yang di rumah itu yang setengah kilo itu rencananya mau aku goreng tepung kayak gitu ya. Tapi nanti anakku yang bikin, karena kalau dia yang bikin enak. Jadi dia dulu tuh kan pernah kerja di dapur online kayak gitu ya teman-teman. Jadi jualan makanan secara online tapi udah besar gitu ya. Dia di bagian dapurnya, di bagian ayam crispy-nya. Jadi kalau dia yang masak itu enak. Dan ini lanjut aku ke kasir karena udah belanjanya. Jadi belanjanya nggak banyak teman-teman. Ini aku ambil yang seperti biasa aja. Wortel itu udah pasti harus ada. Terus terong ungu harus ada, dan daun bawang karena stok di rumah itu tinggal sedikit. Ini aku beli tapi nggak terlalu banyak karena masih ada sekitar 3/4 wadahnya ya. Aku kan biasanya stok itu sampai 2 wadah. Nah ini masih ada 3/4 wadah ya. Udah aku beli daun bawang segini aja. Daun bawang tuh lagi mahal ya ternyata, karena aku lihat tadi sekilo tuh kalau nggak salah harganya 22.000 atau 25.000. Untuk terong ini aku nggak tahu harganya karena tadi ini ya teman-teman nggak kelihatan gitu. Dan aku bon dari tukang sayurnya juga udah lupa aku taruh di mana. Lanjut setelah itu aku mau beresin atas. Ini ruang atas yang biasa tempat aku ngumpul dengan teman-temanku.
aku mau beresin, tapi sebelumnya aku mau siram-siram tanaman dulu mumpung masih pagi ya. Seperti biasa, siram-siram begini sambil berjemur ya teman-teman, karena vitamin D itu bagus banget. Bisa apa ya, memberikan kita hormon apa gitu loh, hormon bahagia, menghilangkan kecemasan, pokoknya banyak banget manfaatnya. Apalagi kalian yang sering merasakan kecemasan, itu kalian harus sering berjemur pagi biar nggak kekurangan vitamin D, karena vitamin D itu bagus untuk mengurangi kecemasan. Untuk kalian yang sering GERD, itu bagus juga untuk berjemur gitu ya teman-teman, berjemur di matahari pagi. Nah, ini aku siram-siram tanamanku. Aku kalau pagi gini ya teman-teman, kalau udah berangkat semua kerja atau sekolah ya gini kerjaanku, siram-siram tanaman. Karena kalau masak udah pagi ya, biasanya aku tuh masak pagi atau sore. Dan ini pohon murbaiku tuh udah berbuah, ada yang udah sampai hitam gitu, daripada nanti dia busuk, aku mau makan aja. Karena ini alami, nggak make apa ya, pestisida atau macam-macam, jadi aku langsung makan aja ya. Maaf ya teman-teman. Maaf kalau mungkin kalian ngelihatnya nggak enak. Ini aku jadi ingat waktu masih kecil gitu loh teman-teman, ada tetangga yang pagernya pohon murbai semua itu, pokoknya enak banget kalau main itu sambil nyomot satu ya. Nggak tahu deh, itu nggak termasuk mencuri ya kan. Karena kan kalau di pagar itu secara umum ya, masih di bagian tanah umum, sedangkan dalam hukum Islam kalau yang menghadap ke tempat umum itu adalah milik umum ya. Walaupun menurut etika kita harusnya sih minta izin dulu ya untuk etika. Dan ini aku mau beresin ruang yang di atas ini kursi apa namanya, sepeda statis ini aku mau geserin biar letaknya lebih enak gitu ya teman-teman. Tadinya kan menghadap ke depan itu, panas, jadi mau aku geserin menghadap ke ruang dalam. Tapi sebelumnya ini aku sapu dulu. Oh ya, kalian jangan salah fokus ya dengan pintu putih itu. Aku belum pakai, tapi sayang banget sebenarnya teman-teman. Itu lumayan belinya, jadinya ditaruh di luar gitu, karatan sedikit gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti pas mau dipasang dia bisa dicat lagi gitu sama tukangnya. Dan setelah itu aku mau bersihin kursi ini juga sayang banget. Ini kotor karena ini ya teman-teman, jadi dia kena hujan. Lama kena hujan nggak langsung dibersihin, jadi ini cuma dibersihin gini aja. Ini aku bersihin pakai gambas kering kayak gitu ya teman-teman. Itu aja udah bersih sih, kan dia kasar ya, jadi gampang bersihnya gitu. Ini aku mau bersihin biar bisa kepake gitu teman-teman, daripada kalau kotor gitu kan mau dipakai juga segen ya. Karena rencananya ruang atas ini nanti kalau bersih kan mau aku pakai buat tempat bermain Solihah. Biar Solihah itu nggak nonton TV terus teman-teman, karena kalau di bawah dia itu pasti nonton TV terus, walaupun tontonannya itu masih kekontrol ya sama aku. Cuman aku berharap bisa sedikit-sedikit gitu jauhin dari TV, karena nggak bagus juga kan. Pengen aku tuh anakku kayak zaman-zaman aku dulu gitu teman-teman, jadi lebih banyak aktivitas fisik daripada cuma sekedar duduk mainan HP ataupun nonton TV aja. Dan ini aku juga bersihin lantainya karena kotor. Ini kotor dari debu aja ya teman-teman, jadi bukan kotoran yang gimana, makanya dibasuh sama disikat pakai gambas kering itu aja udah bersih. Ini aku nggak pakai sabun ya teman-teman, nggak apa-apa. Males aku teman-teman mau turun ke bawah untuk ambil sabunnya, jadi ya ini pakai gambas aja nggak apa-apa. Tapi insya Allah udah bersih sih. Dan ini kursinya alhamdulillah udah bersih. Ini aku mau taruh di pinggir biar kering ya, karena aku mau bersihin lantai yang di bawah keran, karena ini kotor banget ya teman-teman, karena debu. Pokoknya kalau kena angin, di atas itu kan banyak angin, jadi sering bawa debu gitu loh teman-teman. Jadi kalau lantai basah dikit debunya makin lengket. Tapi ini gampang dibersihin sih. Dan ini aku sambil bersihin ini juga tempat siram tanaman kayak gitu ya teman-teman. Ini yang biru-biru ini sebenarnya papan tulis ya teman-teman, lumayan ini, sayang banget sebenarnya
Harganya lumayan menurut aku. Ini papan tulis yang aku beli di informal, papan tulis anak-anak. Dulu tuh aku beli kalau nggak salah harganya 400.000. Ini udah nggak kepake lagi teman-teman, karena Solihah udah nggak mau mainnya. Aku tuh mau ngasihin ke temenku yang masih punya anak kecil, tapi lupa terus karena letaknya di atas. Next lah kapan-kapan kalau lagi acara ngumpul-ngumpul dan temanku lagi main ke rumahku, aku bawain deh. Ini soalnya sayang banget, daripada nggak kepake ya teman-teman, dijual juga berapa sih harganya. Lebih baik dikasihin aja ya, lebih bermanfaat, berguna lah buat orang lain daripada dijual harganya juga nggak seberapa. Dan ini aku bersihin lantainya sekalian juga nih papan tulisnya, kakinya ini karena kotor ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah selesai, udah bersih menurut standar aku. Dan ini ya gambarnya aku bersihin dulu biar nanti kalau disimpan juga udah bersih. Sebenarnya kotorannya cuman ya gitu deh teman-teman, rontokan rambut ya, wajar ya. Siapa sih yang nggak rontok rambutnya? Kalau aku rambutnya emang agak rontok ya teman-teman, makanya nggak bisa rambut itu lebih panjang dari bahu, jadi harus di atas bahu. Kalau udah lewat dari bahu itu pasti rontoknya parah. Dan ini aku tinggal bersihin sedikit lagi, soalnya airnya agak lama keluar, mungkin kan apa ya, lubangnya itu agak ketutup gitu ya teman-teman. Dan ini cuacanya emang lagi agak panas gitu teman-teman, mudah-mudahan sih cepat kering, karena nanti biar pulang sekolah, kok pulang Solihah sih. Biar Solihah pulang sekolah tuh bisa main di atas. Oh ya teman-teman, kalian sedang apa nih saat nonton videoku? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan apa yang kalian inginkan dan cita-citakan semoga segera terwujud, amin. Dan ini alhamdulillah udah bersih. Gimana nih teman-teman, menurut kalian enak nggak? Enak buat nongkrong ya teman-teman. Dan ini aku buka jendela karena atas ini, bagian dalam ini adalah kamar anak laki-lakiku. Dan alhamdulillah ini Solihah udah pulang. Sekarang dia lagi main di atas karena atas udah bersih, udah rapi. Jadi enak deh buat anak-anak main. Karena anakku ini jujur aja teman-teman, bukan anak yang suka main di luar, dia tuh lebih senang main di dalam rumah. Jadi sebisa mungkin aku membuat rumahku tuh nyaman buat dia main ya teman-teman, aman dan nyaman. Karena kalau nyaman doang tanpa aman juga nggak bagus ya. Jadi tetap walaupun main gini tetap aku awasin ya teman-teman, nggak aku biarin begitu aja. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku. Terima kasih banyak kalian sudah menonton. Semoga videoku ini ada sedikit manfaat buat kalian, atau kalau enggak bisa menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, happy selalu, dadah.